Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Sekali lagi shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam kebaktian umum kita di pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Saya percaya sepanjang minggu ini Tuhan sudah memberkati kita semua. Amin. Untuk itu tiba saatnya kita akan menaikkan ucapan syukur kita. Kita akan memuji, menyembah Tuhan. Tapi sebelum kita masuk dalam penyembahan, mari saja saya ajak kita semua tundukkan kepala kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan, kami boleh datang mempersiapkan diri kami untuk kami boleh memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Bahkan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, ibadah ini mengandung janji Engkau yang akan memberkati setiap kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu urapi kepada setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh dilayakan Tuhan. Kami boleh datang di dalam pujian kami Tuhan, di dalam penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala bentuk pekerjaan roh-roh jahat yang mencoba mengganggu ibadah kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhan Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami rindu untuk menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk menyembah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saat ini kami rindukan hadirat-Mu Tuhan. Biarlah hadirat-Mu penuhi setiap kami, penuhi tempat ini. Kasih Tuhan. Sama-sama katakan, hadirat-Mu Tuhan selalu kami rindukan. Lawatan-Mu Tuhan selalu kami nantikan. Yesus Kaulah Tuhan, nama-Mu ditinggikan di atas pujian Kau bersemayam. Kami menyembah-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu datanglah penuhi tempat ini, bersemayam di tahta-Mu ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Haleluya Yesus. Mari lawat setiap kami Tuhan. Katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan selalu kami rindukan. Ya Tuhan, lawatan-Mu Tuhan selalu kami nantikan. Yesus Kaulah Tuhan, nama-Mu yang kami tinggikan Tuhan, ditinggikan di atas pujian kami. Pujian Kau bersama, kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, kemuliaan-Mu
kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tahta-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Oh, kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini Tuhan. Haleluya. Oh, bersemayam di tahta-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Mari Tuhan lawat setiap kami. Haleluya. Oh, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah, kemuliaan. Haleluya Yesus, penuhi setiap kami Tuhan. Ya, kerinduan kami Tuhan. Oh, bersemayam di tahta-Mu, ya Allah mulia. Amin. Oh, kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan. Oh, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Haleluya. Mari lebih lagi di hadapan Tuhan katakan, Mu datanglah, penuhi tempat ini Tuhan. Oh, ini bersemayam di tahta-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Mari lawat setiap kami Tuhan. Oh, kami rindu. Haleluya. Muda, mari sekali lagi dengan satu kerinduan katakan, kemuliaan-Mu datanglah Tuhan. Mu datanglah, penuhi setiap kami Tuhan. Oh, haleluya. Bersemayam di tahta-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawat setiap kami Tuhan. Amin. Kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Lawatlah Tuhan, lawatlah Tuhan. Kami rindukan
nyatakan pujian, ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau, amin. Ku kagum hormat akan Engkau, Engkau yang layak. Sama-sama bangkit berdiri. Sekali lagi katakan, ku kagum hormat akan Engkau, amin. Haleluya. Hormat akan Engkau, Engkau yang layak. Dipuji, ku kagum Engkau Allah, Engkau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Mari kita berikan sorak-sorak bagi Tuhan. Kau Allah yang layak kami puji dan kami sembah. Haleluya, terima kasih Tuhan, puji nama Tuhan. Mari saudara silakan duduk kembali. Mari kita mau lebih lagi di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita mau angkat satu nyanyian. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Sama-sama katakan, Dia mati bagiku, bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Dia ada di dalamku, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Kuasa maut Dia penuhi hatiku, dengan kuasa kasih-Nya, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Haleluya, mari sama-sama katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya, mari sekali kita katakan pujian dari awal. Dia mati bagiku, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagi. Ya Tuhan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dikalahkan, hidupku dipulihkan. Amin. Dia Tuhan Allah. Amin. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik,
Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik. Mari saya dan jemaat untuk bangkit berdiri sekali lagi, katakan Dia sungguh baik, Dia sungguh baik. Amin. Haleluya. Yesus, Dia baik bagiku. Oh, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Haleluya. Yesus, Dia baik bagiku. He's so good to you. He's so good to you. He's so good to me. Jesus is so good to you and me. Amen. He's so good to you. He's so good to me. Jesus is so good to you. Haleluya. Sekali lagi katakan, He's so good to you. He's so good to me. Jesus is so good to you and me. He's so good to you. He's so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya. Bersama-sama kita berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari saudara silakan duduk kembali. Mari, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari saat ini kita mau menyembah Tuhan. Kita mau lebih lagi di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Kami merindukan Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Oh, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau mendengarkan setiap seruan kami. Mari sama-sama katakan, Bapa Kau mendengar. Bapa Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu, dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Haleluya Yesus. Bapa Kau mendengar. Bapa Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah
kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, pulihkan setiap kami Tuhan. Amin. Menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu Bapa, mengalir kuasa-Mu, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di tengah-tengah kami. Haleluya. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu Bapa, mengalir kuasa-Mu, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Amin. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini Tuhan, memulihkan hati, menyembuhkan. Oh haleluya Yesus, terima kasih bersamamu. Mari sekali lagi katakan bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini Tuhan. Pulihkan setiap kami, sembuhkan setiap kami Tuhan. Oh, ku kan tenang bersamamu Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir. Oh, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Sekali lagi katakan, mengalir kuasa-Mu Tuhan, kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, pulihkan setiap kami. Amin. Menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu. Oh, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Amin. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, pulihkan setiap kami. Haleluya. Menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa-Mu, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini Tuhan. Pulihkan setiap kami, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu Bapa. Bukan tenang bersamamu Bapa, bukan tenang bersamamu Bapa. Mari saudara sembah Dia. Oh, biarlah mengalir kuasa-Mu Tuhan, penuhi setiap kami, penuhi kami Tuhan, jamah setiap kami. Oh,
Haleluya. Haleluya. Kuasa-Mu yang sanggup memulihkan setiap kami, kuasa-Mu yang sanggup menyembuhkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau masih melayani setiap kami untuk kami boleh ada bersama-sama di tempat ini Tuhan. Baik yang menyaksikan secara live streaming Tuhan, biarlah Engkau berkati mereka Tuhan. Biarlah kami boleh bersama-sama Tuhan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami mau datang sujud di ujung kaki-Mu Tuhan, mendengarkan setiap firman-Mu. Mari Roh Kudus-Mu curahkan kepada setiap kami, urapi kami Tuhan. Karena Roh Kudus mulai memampukan kami, memberikan kami kesanggupan untuk kami boleh mengerti Tuhan, memahami setiap firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, shalom. Selamat kita bertemu kembali di dalam ibadah hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Hari ini tema pemberitaan firman Tuhan adalah mezbah korban bakaran. Mungkin bagi sebagian orang sudah tahu, tapi sebagian pula belum mengetahui dengan benar apa itu mezbah korban bakaran. Mezbah korban bakaran di dalam tabernakel Musa yang diperintahkan Tuhan untuk dibangun dalam kitab Keluaran pasal 25, disuruh buat mezbah korban bakaran kepada Musa dan bangsa Israel, supaya di atas mezbah ini dipersembahkan korban penghapus dosa, korban binatang yang darahnya ditumpahkan, dan itu tanda bahwa dia menghapuskan dosa umatnya. Tetapi Ibrani 9 mengatakan, sekalipun bangsa Israel, para imam memberikan persembahan korban binatang di atas mezbah korban bakaran itu, darahnya ditumpahkan, tetapi darah itu tidak bisa menghapuskan suara hati nurani manusia yang tidak benar karena jatuh dalam dosa. Hati nurani manusia menjadi rusak. Karena itu, maka datanglah pribadi Allah sendiri dalam wujud anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Dia menjadi korban penghapus dosa sekali untuk selamanya. Dan darahnya itu darah yang lebih daripada darah binatang. Kalau darah binatang tidak bisa menghapus dosa dengan tuntas, yang menyebabkan hati nurani masih bersuara yang buruk, maka darahnya Yesus Kristus menyucikan hati nurani dan menghapuskan dosa manusia sekali untuk selamanya. Kita baca bersama Ibrani 9 ayat 11 sampai ayat 14. Kristus adalah pengantara dari perjanjian yang baru. Ya. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar
untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, Ya. yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Ya. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya. Satu kali untuk selamanya. Kristus tidak mengorbankan dirinya ulang berulang. Terus Ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. ya, dia membawa darah sendiri. Tidak seperti imam besar dari keturunan Harun. Mereka membawa darah binatang yang tidak sama dengan darah Kristus. Yesus datang sebagai imam besar yang membawa darahnya sendiri. Lanjut. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Ya, terus. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, Ya. betapa lebihnya darah Kristus, yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah. Betapa lebihnya. Kita harus menghargai darahnya Yesus Kristus. Darah anak domba Allah yang lebih daripada darah binatang, yang tidak bisa menghapuskan suara hati yang tidak benar. Terus. Sebagai persembahan yang tak bercacat, Ya. akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Nah, kalau kita tidak disentuh, tidak ada hubungan dengan darah Yesus Kristus, itu sebabnya kita tidak bisa beribadah, menyembah Allah yang hidup. Hanya darah Yesuslah yang membuka jalan sehingga kita bisa beribadah kepada Allah yang hidup, Allah yang kekal. Dikatakan betapa lebihnya darah Yesus Kristus. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa harus keluar dari Taman Eden, Taman Firdaus. Dan sebelum keluar, Allah sendiri menyembelih seekor binatang. Saya yakin sekalipun Alkitab tidak mengatakan binatang itu adalah domba, tapi saya yakin itu adalah domba yang disembelih. Darahnya tertumpah untuk pengampunan kepada Adam dan Hawa. Lalu Allah menguliti domba itu dan dibuatlah pakaian dari kulit binatang itu untuk Adam dan istrinya. Allah sendiri memakaikan, Allah sendiri mengenakan. Betapa baiknya Allah tak terukur kasihnya. Kalau kita pikir Adam menyedihkan, Hawa juga menyedihkan. Mereka itu membangkang atau membantah atau tidak taat kepada perintah Tuhan. Tetapi Allah yang kaya dengan belas kasih dikenakan pakaian kulit binatang itu, dia sendiri mengenakan. Itu kasihnya Tuhan yang luar biasa kepada Adam dan Hawa dan kepada manusia. Tapi konsekuensi daripada dosa, Adam dan Hawa harus keluar dari taman bahagia itu. Ditutuplah jalan menuju ke Taman Firdaus untuk memakan buah pohon kehidupan, sehingga manusia tidak bisa lagi mencapai sampai pada hari di mana Yesus tergantung di atas kayu salib. Dia itu domba Allah yang sudah disembelih, darahnya ditumpahkan agar manusia
diselamatkan. Kita tidak boleh jadi orang Kristen hanya memeluk agama Kristen, hanya masuk gereja, hanya nama kita nama Kristen, ciri-ciri orang Kristen. Tapi setiap orang yang mengaku pengikutnya Yesus harus ada percikan darah di dalam kehidupannya. Inilah yang seringkali saya katakan sebagai kita harus mengalami baptisan darah. Ketika kita dibaptiskan dengan darah Yesus, kita tersembunyi di dalam darah itu. Allah tidak melihat keadaan kita manusia dosa. Allah cuma melihat darah anak domba Allah itu. Kita jadi kehidupan yang dibenarkan cuma-cuma oleh iman dalam darah Yesus, kata Roma 3. Harganya tidak dibayar apa-apa oleh kita, lunas dibayar Kristus, cuma-cuma. Keselamatan diberikan kepada Allah cuma-cuma, tidak dibayar. Itu kasih yang tidak pernah kita bisa ukur berapa panjang, lebar, dan dalamnya. Ketika manusia berdosa, tidak ditebus oleh darah, tidak ada baptisan darah dalam hidupnya, maka ia akan mengalami maut sampai selama-lamanya, mati kekal. Seringkali karena kita tidak paham, maka kita tidak tahu bagaimana menjadi orang Kristen yang baik, bagaimana mengikut Tuhan dengan baik, bagaimana melayani Tuhan dengan baik. Setiap orang yang berbuat dosa akan mengalami mati kekal, terputus hubungannya dengan Allah, roh Allah meninggalkan dia. Inilah yang disebut mati secara rohani. Tapi syukur kepada Allah, Dia datang untuk menghidupkan kita. Upahnya dosa adalah maut. Kita baca Ibrani pasal 9 ayat 22 dan Roma pasal yang ke-6 ayat 23. Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Ya. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Nah, kalau tidak ada penumpahan darah, tidak ada pengampunan. Ibrani 9 yang tadi kita sudah baca, bahwa darah binatang itu hanya menyucikan lahiriah, tidak menyentuh hati manusia. Padahal hati manusia inilah yang intinya, hati manusia inilah sumbernya dosa. Tapi ketika darah Yesus ditumpahkan, maka yang harusnya kita mengalami maut sebagai upah dosa, itu Tuhan tiadakan. Betapa besar kalau kita sampai di sini mengerti korban Yesus. Kita tidak akan mengalami kehidupan yang sama dulu. Kita tidak akan jadi orang Kristen cuma memperingati hari korban Kristus tapi tidak ngerti apa-apa. Kita sudah dipindahkan dari maut kepada hidup. Upah dosa adalah maut. Sedangkan dosa kita dihapuskan oleh darah Kristus. Kita berhutang nyawa kepada Yesus. Berhutang nyawa untuk melayani Tuhan, menyenangkan Tuhan, mengasihi Tuhan. Roma 3, Roma 6, ya, Roma 3 ayat 23 dan Roma 6 ayat 23. Silakan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Terus 6 ayat
Roma 6. Sebab Ya. upah dosa ialah maut. Upah dosa, semua orang telah berbuat dosa, dan upahnya adalah kematian kekal, maut. Maut sampai selamanya. Karena itu kita harus berhati-hati dengan hidup ini. Hidup yang diberkati Tuhan, hidup yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Nafas ini kita gunakan untuk apa? Upahnya dosa adalah kematian, maut, sampai selamanya di dalam neraka. Tapi syukur kepada Allah, kita diselamatkan oleh karya pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Yesaya juga mengatakan seperti itu, bahwa korban Yesus di atas kayu salib inilah yang menyelamatkan kita, menghidupkan kita, supaya kita tidak mati. Kematian bisa dibagi atas 3 bagian, ya, menjadi 3. Mati secara rohani. Orang mati secara rohani ini, rohnya Allah keluar dari manusia. Dia tidak punya kehidupan, mati secara rohani. Yang kedua, mati secara jasmani. Mati secara jasmani, roh manusia meninggalkan tubuhnya. Beda ya, mati jasmani, rohnya manusia keluar. Tapi kalau dia manusia yang sudah dilepaskan dari dosa oleh darah Yesus, dia sudah mengalami pembenaran oleh iman di dalam darah Yesus, kata Roma 3, maka orang ini jasmaninya mati, rohnya pergi ke tempat di mana Tuhan ada, punya kehidupan kekal. Kematian pertama tidak menjadi soal. Kata Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku tidak mati, melainkan hidup. Bersyukur kita. Oh, ada banyak orang tidak mengenal Yesus. Nah, kita inilah yang diberikan perintah oleh Tuhan untuk memperkenalkan Kristus, menjadi saksi. Kitalah pemberita-pemberita. Kalau hanya diharapkan berapa pendeta, tidak mungkin menjangkau dunia, tidak mungkin menjangkau Indonesia. Tapi kita umat Tuhan menjadi pelayan-pelayan, pemberita-pemberita Injil, pemberita-pemberita kesaksian dalam kehidupan kita, bahwa kita benar-benar orang Kristen yang sudah lahir baru, yang sudah hidup benar, yang sudah hidup suci. Jadilah terang. Bagaimana begitu banyak manusia di Indonesia ini saja bisa mendengar berita Injil? Kalau bukan kita semua, tugas kita jemaat menjadi orang yang memuridkan. Waktu Yesus mau naik ke surga, dia katakan pada murid-muridnya, pergilah jadikan segala bangsa muridku. Ajarilah mereka segala sesuatu yang harus mereka lakukan. Amanah agung bukan hanya khusus pendeta, para gembala, para penginjil, pada guru. Tidak, pada kita semua yang merasa sudah mengalami ketebusan darah Yesus. Engkau adalah orang-orang Kristen yang harus menjadi saksi. Ya, tapi saya ini baru percaya Tuhan, baru kemarin. Bagaimana Pak Pendeta? Saya tidak mungkin bisa memberitakan Injil. Saya belum tahu Alkitab. Saya belum tahu kitab apa itu terletak di mana. Perjanjian baru berapa kitab, perjanjian lama. Saya baru kemarin percaya. Jadi saya belum bisa menjadi kesaksian, belum bisa bersaksi. Tidak tahu apa yang saya harus bicara. Saya mesti sekolah Alkitab, mesti kursus. Apa begitu? Tidak. Saya mau katakan tidak. Contohnya di mana? Wanita Samaria itu. Wanita Samaria ketemu Yesus di pinggir sumur Yakub. Dia haus. Bukan hanya jiwanya haus, tubuhnya juga haus. Dan Yesus sudah tunggu. Begitu dia datang, disapa oleh Yesus, dia terkejut.
Ini orang Yahudi bicara dengan aku. Orang Yahudi tidak suka bicara dengan orang Samaria. Tapi ini orang Yahudi yang bertanya kepada saya, bercakap-cakap dengan saya, siapa kira-kira dia ini? Kemudian Tuhan menawarkan air hidup. Kalau kamu minum air sumur Yakub, kamu akan mati, kamu akan haus, kamu akan terus datang timba, dan kamu tidak akan puas. Tetapi air yang kuberikan kepada engkau akan memberi satu kepuasan. Lalu dia katakan kepada Yesus, berilah aku air itu. Tuhan Yesus berkata, panggil suamimu dulu. Dia bilang, aku tidak punya suami. Oh, dalam hal ini memang kamu bicara betul. Yang sekarang yang keenam yang ada padamu juga bukanlah suamimu. Kalau sudah beres dosanya, aku berikan air hidup kepada engkau. Wanita ini, dia mengakui, memang itulah keadaan saya. Sudah 6 laki-laki, kawin, cerai lagi, cerai kawin lagi, atau dia hidup sama-sama tanpa menikah sampai 6 laki-laki, hanya untuk memuaskan selera, memuaskan hawa nafsunya. Dan kemudian wanita Samaria ini sangat letih, bukan hanya jasmaninya capek, tapi juga rohnya, jiwanya sekaligus capek sekali. Dan Tuhan berkata kepadanya, aku beri air minum, air hidup. Kamu akan minum dan tidak akan haus lagi. Ya, akhirnya dia percaya. Baru bertobat, belum sehari, langsung dia tinggalkan tempayan ambil airnya itu, dan dia pergi ke kota Samaria, kotanya. Dia memperhatikan bangsanya, dia memperhatikan umatnya. Kita orang Indonesia, mari kita memperhatikan orang Indonesia. Mari kita menjadi kesaksian orang di sekitar kita. Jangan katakan, aku baru bertobat hari ini atau kemarin, aku belum sekolah Alkitab, aku belum tahu Alkitab. Tapi apa? Dia ke kota Samaria. Apa yang dia katakan? Mari lihat. Di sana ada seorang berkata tentang apa yang aku buat, tentang apa yang aku lakukan selama ini. Mari. Banyak orang datang kepada Yesus. Mereka mendengar Injil dari Tuhan Yesus sendiri. Lalu banyak orang di Samaria menjadi percaya, bertobat. Banyak orang dibawa. Wanita Samaria ini, dia bersuka cita. Dia tidak malu menyatakan dirinya. Kadang-kadang manusia malu bersaksi tentang kehidupan yang lama, kehidupan yang kotor, kehidupan yang busuk. Tapi dia tidak malu. Dia tidak tersinggung ketika Tuhan mengatakan, ayo panggil suamimu. Aku tidak punya suami. Betul, memang kamu tidak punya suami. Dia hidup kumpul tanpa pernikahan yang sah. Ini dosa percabulan, dosa perzinahan. Tapi setelah dia bertemu Yesus, dia menjadi manusia baru. Dia bersaksi sehingga orang kota Samaria berkata, sekarang kami percaya, bukan seperti apa katamu, tapi aku sendiri juga sudah mendengar sendiri dari Yesus. Kami percaya sekarang. Ini tugas kita gereja Tuhan. Kalau orang mengalami percikan darah Yesus, dia tidak akan bisa berhenti untuk bicara. Dulu aku mati, sekarang aku hidup. Dulu aku tidak benar, sekarang aku jadi orang benar. Itu panggilan kita orang Kristen. Saya mau katakan Yesus segera datang pada kali kedua. Apa yang kita buat? Kita mencari nafkah? Silakan.
Saya katakan kalau kau tidak cari nafkah, kamu tidak kerja, kamu malas, kamu tidak makan. Tuhan tidak suka. Kamu harus mencari nafkah. Tapi jangan lupa, di tengah-tengah penghidupan kita, kita harus menjadi saksi. Orang muda bersaksi di kampus, orang muda bersaksi di sekolah. Orang bekerja di tempat kerjanya jadi saksi bagi majikanmu bahwa kamu ini orang hebat, orang benar. Itu yang diinginkan Tuhan hari-hari ini. Tuhan Yesus mati bagi dosa. Tadi saya katakan 3 kematian. Mati secara rohani. Roh Allah tinggalkan manusia karena berbuat dosa. Mati secara jasmani, tubuhnya mati, rohnya manusia pergi ke tempat di mana Allah sudah siapkan. Yang ketiga, mati kekal. Kalau sampai tidak pernah bertemu Yesus, tidak pernah mengalami pembenaran, tidak pernah mengalami baptisan darah, tidak pernah disentuh kehidupannya dengan darah Yesus, maka dia akan mengalami kematian kekal sampai selamanya di dalam neraka. Saudara, neraka itu apinya tidak padam. Orang masuk di neraka tidak 1 hari, 2 hari, 3 hari, 3 minggu, 1 bulan, 2 bulan, nanti diangkat keluar. Selama-lamanya tidak ada batas waktu. Di dunia kita bisa mengeluh sengsara. Di dunia kita bisa katakan kita menderita. Tapi tidak ada penderitaan yang sehebat di dalam neraka. Dalam Injil Lukas 16 diceritakan seorang yang kaya. Orang kaya ini mati dan masuk dalam neraka. Orang miskin bersama dia yang waktu itu dia hidup pesta-pesta. Orang miskin ini ada di sampingnya, di kakinya, minta-minta, tidak diberikan. Dia ternyata mati juga, masuk di sorga, di pangkuan Abraham. Tetapi orang kaya menderita di dalam neraka. Apakah karena kaya dia masuk neraka? Apakah Tuhan benci orang kaya? Saya mau katakan tidak. Tuhan tidak pernah benci orang kaya. Banyak orang kaya di sorga. Salah satunya Abraham ada di sorga. Siapa orang Abraham? Orang kaya. Di sorga banyak orang miskin, banyak. Di sorga dan di neraka sama. Di neraka banyak orang miskin, banyak orang kaya. Di sorga banyak orang kaya, banyak orang miskin. Bukan karena kaya dan miskin, tapi karena bagaimana hidupnya dia. Cara hidupnya orang Kristen, cara hidupnya. Coba kita baca Lukas 16. Bukan karena kaya orang ini masuk neraka, tapi karena dia tidak pernah jadi manusia yang dilahirkan baru oleh Tuhan. Lukas pasal yang ke-16 ayat 19 dan selanjutnya. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Ada seorang pengemis bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok. Wow. Berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Ya. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Ya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Ya. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Ya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, Ya. sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Ya. Tetapi Abraham berkata,
Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, Ya, sedangkan Lazarus segala yang buruk. ya, Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. ya. Terus, Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, ya, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari sini kepada kami tidak dapat menyeberang. ya. Jadi tidak ada hubungan sorga dan neraka. Terus, Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. nah dia masih punya belas kasihan. Saya heran sekali ya. Biasanya orang kalau sudah begitu di dunia saja dia tidak taruh belas kasihan. Si Lazarus itu duduk di sana ingin minta makanan, tidak dikasih. Di dunia dia tidak ada belas kasihan. Tapi waktu dia mati, dia masuk neraka, bisa ada belas kasihan. Supaya 5 saudaraku jangan masuk di sini, jangan mengalami neraka itu. Ini Tuhan peringatkan kita, supaya kita ini sudah selamat. Ingat orang lain, ingat keluarga kita, ingat teman-teman kita, ingat manusia yang ada di sekitar kita, entah kita kenal, entah tidak, entah itu family atau tidak, supaya jangan masuk ke tempat yang penderitaan kekal ini. Terus, Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. ya, terus, Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan Nah. para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. kesaksian Musa, kitab Taurat, buat kita ini sekarang firman Allah. Ada firman Allah, dengarkan baik-baik. Ada kesempatan mendengar firman, membaca firman Allah, baca dan dengar baik-baik dan lakukan. Ini kesempatan kita masih hidup. Jangan kita masuk di dalam penderitaan seperti orang kaya ini. Dia menderita sampai dia bilang tolong supaya Lazarus itu bisa ambil air, 1 tetes air hidup yang ada di sorga itu yang diberikan kepada wanita Samaria. Ambil itu, taruh di lidahku, aku di sini kesakitan. Tidak 1 jam, tidak 1 hari, tidak 1 bulan. Neraka itu terus sampai kekal. Gak ada putus menderita. Dikatakan, digambarkan Injil Markus bahwa ulat, ya ulat pun tidak mati di situ. Dibakar tidak mati. Waktu kita di dunia kita lihat ulat, kita injak sudah mati. Dibakar mati. Di dalam neraka ulat pun tidak mati. Ini orang kaya menderita luar biasa. Sampai dia bilang, kalau begitu aku ingat 5 saudaraku. Kesempatan sekarang kalau saudara dengar firman ini, ingat siapa temanmu, siapa sahabatmu, siapa saudaramu. Sampaikan berita yang baik, kabar keselamatan, kabar kematian Kristus di kayu salib. Yang zaman perjanjian lama, di atas mezbah korban bakaran dipersembahkan korban penebus salah, yaitu binatang yang disembelih, tapi tidak pernah bisa menyucikan hati nurani manusia, tidak bisa 100% melepaskan manusia dari dosa. Abraham menjawab dari sorga, pada mereka ada kitab Musa, kitab Taurat. Yang ada sekarang bagi kita adalah Alkitab kita, perjanjian lama dan perjanjian baru. Yang saya awali tadi pemberitaan firman dari perjanjian lama. Mezbah korban bakaran ada di kitab Imamat, ada di kitab Keluaran. Itu bisa jadi berkat buat kita, tidak dibuang.
Nah, kita harus baca, kita harus dengar, kita harus lakukan supaya tidak masuk ke alam maut. Bawa anak saudara datang pada Tuhan, bawa keponakan saudara, bawa cucu saudara, bawa famili saudara, bawa teman-temanmu. Ini kesempatan mengalami percikan darah Tuhan. Sebab upahnya dosa adalah maut kalau dia tidak bertobat, maut sampai selama-lamanya. Ya. Abraham berkata, ada kesaksian Musa dan para nabi. Kita sering kurang memperhatikan firman. Berbahagia orang yang mencintai firman, yang merenungkan siang malam. Hidupmu akan beruntung. Beruntung bukannya di dunia, beruntung sampai nanti kelak. Semua manusia tuh harus mati. Ketika Hawa meraih itu buah pengetahuan baik dan jahat, kata Tuhan, ketika kamu makan, kamu mati. Mati rohani. Tidak ada lagi hubungan dengan Allah. Mati jasmani juga. Ketika mereka makan, belum mati secara jasmani, masih hidup 930 tahun. Adam secara fisik, tapi rohnya mati. Allah meninggalkan. Allah tidak bisa bersekutu dengan dosa. Dalam Kejadian 6, sehingga roh Allah meninggalkan manusia, karena manusia hidup dalam daging, sehingga manusia membuat Allah sedih, pilu hatinya. Lalu Allah mengatakan, aku akan menghukum manusia dengan air bah. Tapi zaman akhir ini, ketika akhir dari zaman akhir telah tiba, manusia tidak dihukum lagi dengan air bah, tapi manusia akan mati dengan apa? Sekejap, dengan belerang api, membakar seluruh dunia ini. Di mana kita mau lari? Sekarang kita bisa lari. Lari kepada Yesus, lari ke kaki Yesus, akui segala dosa. Ya. Jadi orang kaya ini bukan karena kayanya dia masuk neraka, tidak. Abraham itu orang kaya, ada di sorga karena imannya Abraham. Abraham itu terkenal dengan iman, tapi juga dia terkenal dengan perbuatan imannya. Dia disebut sahabat Allah karena dia melakukan segala perintah Tuhan. Perintah terberat ketika Abraham harus mempersembahkan anaknya yang tunggal, Ishak, itu jadi korban. Allah berfirman, Abraham, naik ke Bukit Moria, bawa anakmu, persembahkan dia sebagai korban bagi aku. Abraham tidak membantah. Abraham cinta kepada Tuhan, tidak ada tawar-menawar. Dia bawa Ishak, dia korbankan Ishak di atas mezbah yang dia sudah dirikan. Abraham mau menyembelih anaknya untuk Allah. Betapa kasihnya Abraham. Abraham adalah orang yang mendirikan mezbah selalu. Mezbah selalu, kemana saja dia dirikan mezbah. Nah, pertanyaan kita sekarang orang Kristen, apa suka mendirikan mezbah? Apa kita ada punya mezbah yang beralaskan mezbah korban bakaran, mezbah Tuhan di atas korban Yesus? Kita alaskan hidup kita, baru kita mendirikan mezbah bagi Tuhan. Mezbah bagi Tuhan itu artinya hubungan kita dengan Tuhan. Ini hari-hari ini yang harus kita buat, itu lakukan. Mendirikan mezbah. Ada doa, ada pujian, ada penyembahan. Sering kali saya tanya kepada para pelayan, kamu punya kehidupan doa, sembahyang? 1 jam tidak punya, 0.
Tuhan mau kita mendirikan mezbah hari-hari ini. Karena Tuhan sudah meletakkan dirinya di atas mezbah itu sebagai korban. Kita bukan menerima korban binatang, korban Yesus. Lalu hidup kita dialaskan di atas mezbah itu. Kita juga mendirikan mezbah wajib. Mezbah itu bicara hubungan saya dengan Tuhan. Ini jangan rusak. Ini harus dijaga. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Tapi kalau ada mezbah, ada hubungan dengan Tuhan selalu, kita tidak usah takut. Kalau ada hubungan dengan Tuhan dengan baik, maka itu akan ada hubungan dengan sesama dengan baik. Secara horizontal dengan manusia akan jadi baik karena kita punya hubungan vertikal dengan Allah baik. Perlu mencari nafkah, perlu makan-makan, perlu. Lah ini makan untuk tubuh kita, tapi hubungan kita dengan Tuhan ini bicara keintiman. Banyak orang Kristen tidak cukup, waktunya tidak cukup untuk sembahyang. Lebih banyak waktunya untuk hal-hal yang lain. Nanti kalau makan dia sembahyang. Ada juga yang cuma kebiasaan, tapi tidak ada mezbahnya. Di atas korbanmu ku alaskan hidup saya. Orang yang sudah menikah bersama nikahnya, bersama keluarganya. Ya. Nah, kemudian kalau kita ada membangun mezbah, kita pasti suka baca. Siapa mencintai Taurat Tuhan, ia akan diberkati. Mau masa depan yang baik, mau masa kini yang baik, tidak bisa kita lepas dari yang namanya Taurat Tuhan yang selalu mengingatkan kita. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itu orang kaya mengatakan, tolong pergi di rumah saudaraku, ada 5 orang. Oh iya, supaya tidak masuk ke situ. Abraham katakan ada kitab Musa, baca. Tidak perlu orang dari sorga datang. Ada padamu Alkitab? Ada? Ada. Suka dibaca? Tidak. Saking barunya susah dibuka, lengket. Kalau begitu tidak usah repot-repot, Alkitab pindahkan saja ke HP saya, handphone. Bisa? Bisa. Saya punya Alkitab di dalam handphone. Ada kamus sekalian di dalam situ. Ya, tapi itu untuk saya pribadi. Untuk pakai pribadi. Tapi saya lebih senang pakai Alkitab kertas. Kalau Alkitab saya di dalam handphone bisa habis baca sebentar, wah, ada WhatsApp. Balas, akhirnya apa? Tidak jadi baca Alkitabnya. Benar ya? Ya, tapi kalau yang ini tidak ada WhatsApp di dalam. Betul ya? Tidak akan tergoda. Sungguh. Oh, bisa dipindah ke alat-alat perangkat yang bagus? Boleh. Saya bilang boleh, tidak salah ya, tapi bisa tergoda untuk yang lain. Makanya Abraham mengatakan, ada
pada mereka kitab. Baca, ini firman pelita bagi kaki, terang bagi jalan, mencegah kita melakukan kesalahan. Kalau toh kita sudah melakukan kesalahan, memperbaiki kita. Seperti wanita Samaria itu ketemu Yesus. Ya, jadi maafkan, bukan kaya, orang kaya dibenci masuk neraka, tidak. Banyak orang miskin di situ masuk neraka. Banyak orang miskin juga tidak bisa diatur. Banyak orang miskin juga tidak mau bertobat. Ya, imannya dia dan bagaimana kehidupannya, itu yang menentukan masuk surga atau masuk neraka. Karena itu Tuhan berkata, kalau kita mengerti hari-hari ini Kristus telah mati bagi dosa kita, ingat, kerjakan itu keselamatan dengan takut dan gentar. Hargai itu harga korban Yesus. Harga itu harga keselamatan. Harga keselamatan itu nilainya 1 tetes darah buat saya dan saudara. Itu yang dihargai. Biar selalu Tuhan ku tinggikan korbanmu. Tinggikan korban Tuhan. Tinggikan salib. Rasa bernilai begitu besar korban Yesus untuk saya kembali ke dosa. Kerjakan itu keselamatan. Filipi 2 mengatakan, kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya, kerjakan dengan takut dan gentar. Selama kita numpang di dunia, jaga itu pemberian Tuhan berbentuk keselamatan. Tuhan sudah mati di kayu salib untuk dosa kita. Tuhan Yesus sudah bangkit pada hari yang ketiga. Dan Tuhan Yesus naik ke sorga. Dan dia akan datang kembali. Apa kita yakin kalau Tuhan datang, kita ada bersama Tuhan? Apa saudara yakin kalau Tuhan Yesus datang, ada bersama Tuhan? Engkau bisa katakan, aku yakin kalau hari-hari ini kita ada selalu di dalam mezbah Tuhan. Abraham selalu mendirikan mezbah dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan. Itu sebabnya Abraham ada di surga. Mezbah, korban yang kita persembahkan berupa doa penyembahan, berupa pujian kita. Baca Alkitab supaya kita tahu bagaimana kita harus menggunakan hidup ini. Hidup ini tidak boleh sembarangan digunakan. Karena itu kita harus yakin bahwa Tuhan sudah bangkit. Jangan khawatir hari esok. Kesusahan sehari cukup sehari. Besok ada susah sendiri. Kalau kita ke Israel, kita akan melihat kubur Yesus yang kosong, gak ada isinya. Ia tidak ada di sini. Jangan cari dia yang hidup. Yesus sudah hidup. Dia pegang hari esok saya dan hari esok saudara. Amin. Ya tahu. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Tuhan pegang hari esok kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi Tuhan pegang. Karena itu Alkitab berkata,
Orang yang mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar berjaga-jaga. Berjaga-jaga artinya kita punya sikap waspada. Waspada dengan hidup ini, waspada dengan keadaan sekeliling kita, baca kejadian alam sekeliling kita, kaitkan dengan firman Tuhan, maka kita tahu apa yang harus kita lakukan. Berjaga-jaga. Kalau kita tidak berjaga-jaga, kita lengah, dosa mengintip. Ya, Wahyu 2 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Wahyu 3, maafkan. Wahyu 3 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kepada jemaat di Sardis, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Ya, Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. ya, Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. ya. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Terus, Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. terus, Turutilah itu dan bertobatlah. ya. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Terus, Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. ya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Ya. Terus, Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. ya. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Terus, Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. sekian. Jemaat Sardis menyedihkan, menyakitkan hati Tuhan. Mereka adalah jemaat, tapi apa yang mereka lakukan menyakitkan hati Tuhan. Tuhan katakan berjaga-jaga, jangan melakukan apa yang menyakitkan hati Tuhan. Sebab di Sardis ini sebagian besar sudah mengotori pakaian hidupnya dengan dosa. Dan diancam namanya dihapuskan dari kitab kehidupan. Kalau namanya kita dihapus dari kitab kehidupan setelah kita dicatat sebagai orang percaya yang dibenarkan oleh darah Yesus, maka akan dibuang ke dalam lautan api seperti orang kaya di dalam Injil Lukas 16 yang sudah kita baca. Jadi tidak ada sekali selamat tetap selamat. Kita harus menghargai korban Yesus. Kita harus menjaga keselamatan itu dengan takut dan gentar. Kita selalu harus menjaga kesucian hidup kita. Bagaimana caranya? Baca Alkitab, dengarkan firman Tuhan, rajin bersekutu. Sekarang kita diberi kelonggaran oleh Tuhan untuk bisa ada kumpul di dalam tempat ibadah kita lagi. Maka sekarang mari kita kembali. Mari kita sungguh-sungguh. Waktunya singkat. Jangan menyakitkan hati Tuhan seperti jemaat Sardis. Ada orang pikir, asal aku sudah jadi orang Kristen, aku selamat. Ya belum tentu. Kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Saudara tahu di atas mezbah bakaran itu kalau binatang saja dipersembahkan, dikorbankan, itu binatang hidup disembelih. Dia mengempik luar biasa, itu sakitnya luar biasa. Tapi dosa manusia 1 tahun selesai.
Hari ke 366 buat dosa lagi. 367 buat dosa lagi. Korban lagi. Tapi syukur, Alkitab berkata Yesus sekali mengorbankan diri untuk selamanya. Tapi jangan mempermainkan harga kemurahan Tuhan ini. Ya, tidak ada selamat sekali selamat tetap selamat, tidak. Kita harus kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Jangan membuat sia-sia korban Yesus. Kerjakan, artinya bertanggung jawab, pemberian Tuhan ini atas saya. Ingatkan istri, ingatkan suami, ingatkan anak, ingatkan keluarga kita, ingatkan teman-teman kita. Jangan bermain-main. Makanya Tuhan berkata pada jemaat Sardis, jaga-jaga, jaga-jaga. Jangan sampai namamu dihapus. Masuk dalam lautan api, itu panasnya luar biasa. Di dalam Injil Lukas 16 dikatakan apa? Supaya Abraham mengutus Lazarus untuk datang menyejukkan lidahnya, dalam Lukas 16. Mari kita baca itu supaya kita tahu betapa sengsaranya, ayat 24 Lukas 16. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya Ya, ke dalam air ya. dan menyejukkan lidahku. Nah. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Sakitnya luar biasa. Coba saudara bakar api unggung situ, taruh tanganmu, jarimu satu aja, kasih masuk. Rasanya gimana? Satu jari kasih masuk di api. Ini seluruh kehidupannya ada di dalam api yang menyala, yang ulatnya tidak mati. Mari kita hargai korban Yesus. Mari kita tinggikan korban Yesus. Nah, saya mau lanjut. Mezbah bakaran itu apinya tidak boleh padam. Apinya harus tetap menyala. Setiap waktu, setiap saat ada bangsa Israel datang untuk apa? Mengorbankan binatang penghapus dosa. Apinya mesti nyala. Tidak boleh padam. Imamat 6 ayat 12 sampai 13. Imamat 6 ayat 12 sampai 13. Kitab Imamat. Ini mezbah bakaran, apinya tidak boleh padam. Silakan kita baca Kitab Imamat pasal 6 ayat 12 dan 13. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Nah, api di atas mezbah di mana ada persembahan korban binatang harus menyala, tidak boleh padam. Terus Jangan dibiarkan padam. jangan biarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, Ya, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. terus Harus dijaga supaya api tetap menyala harus di atas dijaga mezbah. apinya menyala. Apa artinya itu? Itu api kasih Tuhan, api korban Yesus. Tidak boleh padam di dalam hati saya. Sampai hari ini kasih Tuhan harus berkobar-kobar, apapun tantangan, apapun kesulitan yang kita sedang alami. Api
Api kasih Tuhan inilah yang mendorong saya untuk melayani kalau bisa sampai Tuhan datang. Ini api kasih. Api kasih mula-mula. Ini penggeraknya kita untuk melayani Tuhan. Kalau seseorang api kasih mula-mulanya padam, dia walaupun melayani begitu banyak pekerjaan sia-sia, karena Tuhan lihat itu bukan dari hasil korban Yesus, hasil dari mezbah korban Tuhan. Api yang tetap menyala itu cinta mula-mula. Kalau engkau tidak bangkit dari cinta mula-mula, dari jatuhnya kamu, jemaat Efesus, aku ambil kaki dianmu. Ngeri sekali saudara. Jemaat Efesus melakukan begitu banyak hal. Pekerjaan Tuhan dia lakukan begitu banyak. Tapi dia tidak punya cinta mula-mula. Hambar di mata manusia bagus, di mata Allah tidak bagus. Betapa dalamnya kamu sudah jatuh. Ayo bangun kembali, kata Tuhan dalam Wahyu 2. Bangun, saudara bisa baca. Jemaat Efesus diperingati, kalau kamu tidak bangun dari kejatuhan, dari cinta mula-mula itu, kamu tidak bisa menikmati buah pohon kehidupan. Karena itu kita harus berjaga-jaga, kerjakan keselamatan dengan takut dan antara apapun yang kita kerjakan, sampai pekerjaan terkecil pun di dalam gereja Tuhan, dalam rumah Tuhan, itu haruslah dasarnya kasih mula-mula. 2 kali disebutkan dalam Imamat 6 tadi, ayat 12 dan 13. Apinya, ingat apinya tidak boleh padam. Ingat apinya tidak boleh padam. Ingat apinya tidak boleh padam. Perhatikan baik-baik. Ingat, cinta itu dari mana? Cinta dari hati. Hati. Jaga hati dengan segala kewaspadaan. Jaga pikiran dengan segala kewaspadaan. Ini medan peperangan pikiran dan hati. Di sana Tuhan ya mau melindungi kita dari serangan setan, pikiran dan hati kita. Makanya pikiran kita harus pikiran ke atas, di mana Kristus ada. Pikirkan perkara atas, bukan di bumi saja. Jaga hati. Ini aliran kehidupan. Ada di hati, ada di pikiran. Di hati itu kita mencintai Tuhan. Di situ api itu harus berkobar. Itulah mezbah kita. Makanya mari hari-hari ini saya ajak saudara, kita membangun mezbah. Begitu pagi bangun mezbah. Kalau kita tidak bangun mezbah kita, pagi-pagi kita sudah bisa apa? Ngomel-ngomel, bersungut-sungut. Jaga aliran kehidupan, jangan keluar. Segala situasi, segala tempat, segala bidang. Hati itu sumbernya dosa. Ya, jaga hati ini. Oh, Tuhan sudah bersihkan hati nurani saya dengan darah. Ini sumbernya dosa, sudah dibersihkan. Jangan kembali mengisi hatimu dengan dosa. Ya, hati ini kata Markus 7 tempatnya terbit dosa, segala macam dosa. Ini harus disucikan. Di sini api mula-mula itu, kasih mula-mula itu tidak boleh padam. Di sini. Saudara ingat saja, mezbah korban bakaran apinya tidak boleh padam. Kata Imamat, apinya tidak boleh padam. Demikianlah cinta kita kepada Tuhan tidak boleh padam. Dirikan mezbah. Kalau saudara tidak suka mendirikan mezbah, hati saudara tidak akan tertuju pada Tuhan. Ya, dan kemudian
pikiran kita ini harus dilindungi. Ini medan perang. Iblis suka mas pikiran, hati. Itu sasarannya setan. Tapi kita bersyukur, seperti Abraham katakan kepada orang kaya di dalam neraka itu, ada pada mereka kitab Musa, ada pada mereka kitab Taurat, ada pada kita firman jadi pelita bagi kaki, terang bagi jalan. Bagaimana menjaga hati? Ada di Alkitab. Bagaimana menjaga pikiran? Ada di Alkitab. Pikirkan perkara atas, penuhi hatimu dengan firman. Ya, sebab firman itu ditukik, ditulis di mana? Di dalam loh batu. Kitab Musa itu, kitab Taurat itu ditulis di atas 2 loh batu. Loh batu yang pertama dipecahkan, kemudian ditulis lagi pada loh batu yang baru. Nah, sekarang Tuhan bilang apa? Aku akan menuliskan setiap hukumku bukan lagi di atas loh batu, tapi di atas loh daging, yaitu hati manusia. Ini yang harus berisi firman. Yang dipikirkan itu. Inilah hidup yang berjaga-jaga, hidup yang mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Sehingga kita tidak mau mengalami seperti orang kaya dan Lazarus itu. Orang kaya itu siksa. Wahyu 20 mengatakan dibuang ke dalam lautan api yang tidak punya nama dalam kitab kehidupan. Ketika darah Yesus membayar saya, namaku dituliskan dalam kitab kehidupan. Aku jadi orang Kristen lahir baru, orang Kristen yang bertobat, bukan orang Kristen yang hanya masuk gereja tapi tidak mengalami pertobatan. Bukan hanya orang Kristen yang nulis namanya sebagai nama Kristen tapi nggak mengalami apa-apa. Marilah kita renungkan firman Tuhan hari ini. Saya percaya Tuhan Yesus memberkati kita. Jadilah saksi Tuhan bahwa Tuhan sudah memiliki hidup saya. Bakar hatimu dengan cinta mula-mula itu. Mari kita akan menyembah kepada Tuhan dan bersyukur untuk firman Tuhan yang selalu memberkati hidup saya, hidup saudara. Puji Tuhan. Kita mau bangkit berdiri semua. Mari kita kembali ke persekutuan, kembali kepada kasih mula-mula. Mari kita bersekutu di dalam rumah Tuhan. Kita lakukan dengan lebih giat menjelang hari Tuhan yang mendatang. Lebih singkat waktunya. Kita berada di akhir zaman. Tidak ada lagi zaman sesudah ini. Kita akan akhiri zaman gereja dan kita akan masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai. Tuhan Yesus datang segera. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan sepanjang masa. Hatiku merindukan kasih ini. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan, kasih Tuhan tak berkesudahan. Sepanjang masa jiwaku merindu
kesudahan. Sepanjang masa jiwaku merindu, sebab aku dengan kasih ilahi. Siapa merindukan kasihnya Allah? Mari angkat tanganmu. Angkat tanganmu menyembah Dia. Bangun mesbahmu. Bangun mesbahmu. Bangun hubungan dengan Tuhan. Tuhan telah berkesudahan. Amin. Sepanjang masa jiwaku merindu. Amin. Sebab aku masih lain. Bangun mesbahmu, bangun hubungan dengan Tuhan. Jaga api kasih Tuhan. Haleluya. Dia menyelamatkan. Bangun itu api kasih. Api kasih mula-mula bakar hatimu. Haleluya. Kesudahan. Sepanjang jiwaku merindukan Tuhan. Oh haleluya. Biar api kasih Tuhan bakar yang ada di gedung ini. Bakar dengan cinta kasih mula-mula. Haleluya, haleluya. Lahir Rabayalama Shikanda Barabayalama. Kasih Tuhan bakar hati. Bakar Tuhan hati kami dengan kasih-Mu. Melayani Engkau dengan cinta. Oh Rabayalama Shankarabayalama Shankarabayalama. Hanya Roh Kudus yang mampu menolong kami. Roh Kudus yang mampu. Ya Rabayalama Shankarabayalama. Kesudahan. Sepanjang masa jiwaku merindu. Sepanjang masa jiwaku merindu. Sebab aku kasih. Bangun mesbahmu. Bangun. Angkat tangan menyembah Dia. Hubungan dengan Tuhan perbaiki. Siapa yang sudah lama hubungannya retak, inilah kesempatan membangun hubungan dengan Tuhan. Kembalikan kasih mula-mula itu Tuhan. Biar hati kami berkobar-kobar melayani Engkau sampai Engkau datang Tuhan. Oh Rabayalama Shankarabayalama. Oh Rabayalama Shankarabayalama. Oh, bangun Tuhan, jamah kami, pulihkan kami yang kehilangan cinta. Pulihkan Tuhan, pulihkan, bakar kembali, penuhi kami dengan Roh Kudus. Haleluya. Mesbah bakaran, apinya tidak boleh padam. Mesbah di dalam kehidupan saya, apinya tidak boleh padam. Api cinta itu Tuhan. Oh Ramayalama Shankarabayalama. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan.
Engkau perdengarkan firman-Mu pada saat ini, supaya kami tidak masuk menderita seperti orang kaya dalam Lukas 16. Kalau kami kaya, kami ingin seperti Abraham ada di sorga. Kalau toh kami miskin di dunia, kami tidak mau masuk dalam lautan api itu. Kami ingin seperti Lazarus yang ada di pangkuan Abraham. Tolong kami supaya menjaga api kasih ini. Bakar hati kami. Roh Kudus datang, Roh Kudus hibur kami, Roh Kudus kuatkan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kasih Tuhan, kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Aku selamat bukan karena aku pintar, aku bisa. Aku selamat karena Yesus berkorban di atas mezbah itu. Sepanjang masa jiwaku merindu, maka aku, haleluya, kekasih ilahi, haleluya. Kami bersyukur ada pada kami kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang menuntun kami ke dalam jalan kehidupan. Ajarkan kami Tuhan untuk menyukai Taurat-Mu Tuhan, mencintai firman-Mu. Ajarkan kami untuk taat kepada perintah-perintah-Mu Tuhan. Tolong kami Roh Kudus. Oh haleluya, tolong kami Roh Kudus. Tanpa Engkau kami tidak sanggup apa-apa. Dan Engkaulah Roh Kudus yang mencurahkan cinta yang mula-mula itu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih Tuhan, kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan, yang menyelamatkan. Kasih Tuhan, Tuhan tak berkesudahan, kesudahan. Sepanjang masa jiwaku merindu, sepanjang masa jiwaku merindu, sebab aku yang kasih ilahi. Kami bersedia menjaga pikiran kami, agar pikiran kami adalah pikiran Kristus, pikiran ke atas, bukan di bumi. Agar hati kami jaga supaya api kasih Tuhan tidak padam di atas mezbah ini, mezbah hidupku yang ditaruh di atas mezbah korban bakaran, korban dari Yesus, tidak padam. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau segera akan datang kembali pada kali kedua. Tuhan tolong kami, tolong teman-teman kami, tolong keluarga kami. Terima kasih untuk firman di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Puji Tuhan. Kita berterima kasih untuk firman Tuhan yang sudah memberkati kita. Kita berjaga-jaga, kita berhati-hati dengan hidup ini. Kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Ayo kita panggil teman-teman kita supaya kembali ke tempat ibadah. Ya, itu jauh lebih baik daripada kita ada di rumah. Bisa kita kurang serius, kita kurang sungguh-sungguh, kecuali sakit, apa boleh buat. Ya, kalau tidak sakit, mari kita sama-sama ke tempat ibadah kita. Kita sama-sama menaikkan pujian, penyembahan. Kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan dan mengaminkan. Tidak ada jerih payah lelah kita yang sia-sia. Kalau itu dilakukan dengan cinta, kita akan mengakhiri ibadah kita. Dan mari kita, saya minta lagi sekali, mari kita bangkit berdiri. Kita katakan kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Sambil angkat tangan kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Kasih Tuhan yang menyelamatkan. Sepanjang masa jiwaku merindu sampai aku akan ilahi. Bersama kita akan mendoakan mereka yang mengalami perpanjangan umur. Tanggal 21 April Joshua Tanjung, tanggal 22 April itulah Regina Karundeng. Kita akan mendoakan mereka supaya kiranya hidup yang ada mereka manfaatkan dengan baik, mengerjakan keselamatan mereka dengan takut dan gentar. Mereka akan melayani dengan baik. Tuhan Yesus, kami bersyukur bersama. Biarlah kiranya kedua saudara kami yang mendapatkan kasih karunia, mendapatkan pertambahan umur, Joshua dan Regina, mereka boleh memanfaatkan hidup yang singkat ini Tuhan, untuk melakukan perkara yang menyenangkan hati Tuhan, perkara yang berkenan kepada Allah, sehingga mereka sungguh-sungguh diselamatkan. Terima kasih, berkati keluarga mereka, berkati semua kami yang ada juga, baik yang masih ada di rumah maupun yang sudah ada di tempat ibadah ini. Mari kita akan akhiri ibadah dengan terima doa berkat. Kita akan bawa berkat itu kembali ke tempat kita dan memuliakan Tuhan. Karena itu saudara-saudara, terimalah berkat, kasih karunia, anugerah, cinta kasih, persekutuan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian hari ini sampai selamanya, berlimpah-limpah, berlimpah-limpah. Muliakan Dia, menangkan jiwa-jiwa, laksanakan amanah agung Tuhan sampai Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Ya, puji Tuhan, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kita akhiri ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati.